Yesus Yesus bagi kamu. Pada malam hari ini saya mau bawa kebenaran firman Tuhan untuk tetap menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar. Kesempatan ini, kesempatan yang kita pergunakan untuk kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, selagi masih ada kesempatan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu kita punya Allah yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Alasan kita untuk mengucap syukur, kita tahu kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang memampukan, yang memberi, yang mengadakan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang sekali lagi saya mau katakan itu sepele kecil di mata orang, Bapak Ibu Saudara. Tapi ucapan syukur ini yang lebih intim adalah pribadi kita kepada Tuhan. Memang kita sama-sama tahu nanti ada ulang tahun lah, ucapan syukur, ada pertemuan, ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara. Ini yang lebih intim, ucapan syukur ini kita hubungan kita sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena terlepas daripada acara, terlepas daripada ulang tahun, terlepas dari semua, pribadi kita sebagaimana kita ada, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya mau katakan sama-sama kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan? Ada kalanya kita manusia, Bapak Ibu Saudara, mengalami yang namanya buntu. Benar atau salah? Ya, mungkin dalam ide kita, Tuhan sudah ngasih ide nih, Tuhan sudah kita ngasih ide, cuma kadang-kadang buntu juga, Bapak Ibu Saudara. Sebab dengan pujian tadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita saja, Bapak Ibu Saudara. Tuhan udah ngasih ide, tapi kayak kita berpikir, Tuhan idenya apa ya? Kayak kita berusaha, yang bekerja, yang berdagang, kita kan harus punya ide yang kreatif gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kita kan Tuhan kembangkan lagi. Sampai hari kita mengucap syukur, keren nih ide dari Tuhan. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Untuk kita orang-orang yang selalu berusaha, ya, dengan apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah limpahkan, kan kita nggak mau stuck di tempat. Kita nggak mau hanya begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Karena kita akan kalah dengan keadaan zaman dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang sudah percepatan. Minggu lalu kita sudah disirami oleh kebenaran firman Tuhan dengan Ibu Gembala. Ada sedikit diingatkan dengan perkembangan saat ini, ya, Meta dengan AI, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dan saya pernah katakan ini, Bapak Ibu Saudara, ketika bangunan ini mulai diperluas ke sana, kita harus tambah dalam doa kita, tambah dalam pujian kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab kerinduan kita tempat di bangunan yang baru juga ada orang-orang yang datang memuji menyembah Tuhan. Amin. Dalam segi doa, dalam segi penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ucapan syukur itu intim kita sama Tuhan. Mungkin kita nggak harus dilihat orang, Bapak Ibu Saudara. Di mana kita berada, firman Tuhan malah ajarkan kayaknya hubungannya masuk kamar, ya, berdoa sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, pada malam hari ini kenapa kita harus mengucap syukur sama Tuhan? Karena Tuhan kasih kita ide untuk melakukan, untuk mengerjakan, karena kita supaya boleh saya katakan gini, kita naik level, kita upgrade, Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan yang ada. Kita maju lagi terus sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya dengan apa yang kita lakukan, kita punya ide, Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu hal yang kita bisa tuangkan, walaupun itu memang mungkin sepenuhnya tidak selalu baik di mata orang. Tapi sekali lagi hubungan kita dulu sama Tuhan, Tuhan sudah kasih kita pikiran untuk mengembangkan ini, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ya, terlepas daripada semua kegiatan, semua kesibukan, Bapak Ibu Saudara, kita duduk sama Tuhan gitu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Masih mampukah kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mengucap syukur kita kepada Tuhan ketika tidak ada terjadi perubahan, tidak ada sesuatu yang bertambah dalam setiap kehidupan kita? Harusnya kita tetap menjadi orang-orang yang bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin bahasa kita gini, kalau kita lihat ke bawah, mungkin kita lihat ke kolong jembatan, kita melihat ke ujung-ujung rumah sakit, kita masih enak, kita masih bisa bernapas. Yang boleh saya rasakan, bernapas tanpa selang, ya, tidur mungkin AC, Bapak Ibu Saudara, di rumah sakit, tapi nggak enak beneran. Lebih dari 2 hari itu kayaknya ngapain sih di sini Tuhan, gitu. Memang kita punya waktu sama Tuhan, kita berdoa, kayaknya nggak ada yang ganggu juga, Bapak Ibu Saudara.
Tapi itu kan bukan tempat kita, gitu ya. Jadi kalau alasan kita mengapa mengucap syukur, sampai saat ini Paulus lagi mengatakan sebagaimana kita ada, kurang lebihnya kita. Nggak usah orang dulu, nggak usah kita tidak berharga lah di mata orang, kita tidak dengarkan. Nggak, hubungan kita dulu sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab ini tentang ucapan syukur, tentang intim. Seberapapun yang Tuhan percayakan, mungkin ada hal yang nggak enak pun sama kehidupan kita, itu yang Tuhan percayakan untuk kita naikkan ucapan syukur. Tidak melulu pikiran kita yang Tuhan kerjakan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau pikiran kita yang Tuhan kerjakan, Bapak Ibu Saudara, maunya kita. Bukan suka-sukamu Tuhan berarti, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita belajar pada malam hari dalam Tesalonika, Bapak Ibu Saudara, diajarkan untuk sama-sama mengucap syukur. Sekali lagi mungkin tidak ada yang berubah. Mungkin yang sedang dalam kelemahan tubuh tidak mengalami kesembuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ini masih jauh lebih enak saya katakan. Dan harus memampukan kita untuk mengucap syukur kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat coba sama-sama kita lihat dalam Yesaya 38 ayat 18 sampai 19, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini, kesempatan kita untuk mengucap syukur. Seringkali memang kita sama-sama mengucap syukur, Tuhan terima kasih, tapi kayaknya singkat sekali. Memang Tuhan terima kasih saya sudah sampai, kayaknya nggak ada yang lebih intim deh. Kayaknya kata-katanya nggak ada yang lebih dekat deh sama Bapa di surga ini. Yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus sama-sama mengucap syukur kita kepada Tuhan? Dalam Yesaya 38 ayat 18 sampai 19 kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan mau tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang diurun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti saya katakan tadi, kita kayak bicara sama Bapak kita, gitu. Ya, saya tidak tahu seberapa kejam Bapak Ibu Saudara, tapi Ibu rohani kita selalu mengatakan gini, ngomong sama kayak Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa ini, Allah kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebab dunia orang mati, alasan kita untuk selalu ucapan syukur kepada Tuhan, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan mau tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Artinya selagi kesempatan kita masih ada, Bapak Ibu Saudara, kita biar sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 19 dilanjutkan firman Tuhan, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Bapak Ibu Saudara masih sering mengucap syukur? Amin. Dari banyak, amin dikit. Ayat 18, ayat 19 nih Bapak Ibu Saudara nih. Ayat 19. Iya dong. Karena kita masih hidup, ayo mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dikatakan koma, dialah yang mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selalu naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi, mungkin kecil, mungkin besar, yang hebatnya adalah yang tak terpikirkan sama kita. Yang hebatnya lagi, yang mustahil. Ya, saya mau katakan contoh yang mustahil adalah, ya laut merah bisa dibelah, itu gimana sih caranya Tuhan? Ya, yang kecil, yang sedikit, yang besar, yang tak terpikirkan, yang besar banget, bahkan Bapak Ibu Saudara, yang besar banget. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara kita mengucap syukur sama Tuhan. Sebab sekali lagi, mengucap syukur itu dari kita, dari pribadi kita. Bukan kita dalam hingar-bingar ulang tahun nih, ada ucapan syukur nih, ada begini nih ucapan syukur, enggak. Sekali lagi, ucapan syukur itu dari dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dilanjutkan, seperti aku pada hari ini,
seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Alasan kita untuk tetap mengucap syukur karena di ayat 19 hanyalah orang-orang yang hidup. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Karena betapa banyaknya, gak usah melihat dulu jasmani dalam kehidupan kita, lihat dulu rohani kehidupan kita. Karena betapa banyaknya pertolongan Tuhan sampai detik ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Banyak diri kita, sekali lagi, dan tidak bisa menjadi orang lain buat patokan kita. Kita ngiri-ngirian, habislah kita, termakan pikiran, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan gitu? Ada gambaran gini, Bapak Ibu Saudara. Engkau pilih mengucap syukur atau bangsa Israel salah satu dosa terbesarnya adalah bersungut atau mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau orang punya kebiasaan mengeluh, mau ada, mau nggak ada, dia rasa kurang. Akan apa? Ya mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Udah lebih baik dari orang, ya Bapak Ibu Saudara, tapi dia rasa belum baik banget, mengeluh lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kayak habit, kebiasaan, ya Bapak Ibu Saudara, mengeluh lagi. Udah baik Tuhan kasih, Bapak Ibu Saudara, nggak ada, mengeluh lagi. Padahal itu sudah jauh lebih besar daripada orang lain. Udah mengeluh lagi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga gambaran itu menjadi salah satu ilustrasi, Bapak Ibu Saudara. Sudah ekonominya sudah jauh lebih baik, tapi mengeluh lagi. Apa Tuhan harus mengajar? Lihat ke bawah. Tuh lihat ke lampu merah. Itu maaf, tahu lampu merah ya, masih banyak orang yang kira-kira begini. Mungkin tidak ada yang bisa dilakukan lagi, Bapak Ibu Saudara. Kan kondisi ekonomi jauh ya, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita dari dua ini pasti kita belajar untuk yang bersyukur. Jadi ada, ya, nggak ada bersyukur, amin. Sedikit bersyukur, amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena hubungan kita sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti kita akan sama-sama lihat kenapa firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk mengucap syukur. Dan tadi kita boleh lihat alasannya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk nanti contoh-contoh daripada alasan kita mengucap syukur. Tadi kita sama-sama alasannya di dalam Yesaya, hanya karena orang yang hiduplah ya mengucap syukur. Tidak ada ucapan syukur dari dunia orang mati, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, dalam ilustrasi yang boleh saya katakan gini, ini orang lain tuh nggak bisa jadi patokan buat kehidupan kita. Sekali lagi, ucapan syukur itu intim kita kepada Tuhan. Sampai satu kali saya boleh lihat juga ilustrasi gini. Datanglah seekor burung gagak, Bapak Ibu Saudara. Dia terbang, lalu datang ke angsa. Kalau ada yang pernah boleh dengar ini, Bapak Ibu Saudara, angsa. Ini keadaan yang tidak mengucap syukur ya, Bapak Ibu Saudara. Dia datang terbang ke angsa. Wih angsa, bagus sekali burung putih. Yang berbicara siapa tadi? Gagak. Bagus sekali burungmu putih. Pasti kamu menjadi orang yang sangat mengucap syukur ya. Ini masih tentang mengucap syukur dan bersungut, Bapak Ibu Saudara. Bagus sekali. Pasti kamu dilihat orang menjadi satu kegemaran. Enggak, aku tidak menjadi seperti apa yang kamu bilang. Coba kamu tanya sama kakak tua jauh lebih baik. Warnanya tidak hanya putih, dia ada hijau, ada merah. Terbanglah gagak kemana? Ke kakak tua. Kakak tua, pasti kamu binatang yang paling mengucap syukur. Kenapa? Karena warnamu lebih indah daripada angsa. Kamu tidak hanya putih, tapi kamu punya bulu yang panjang, kamu punya perpaduan warna yang menarik. Yaitu buat kamu gagak. Gagak tahu warna apa? Hitam. Ya. Saya lupa deh dia. Gagak warna hitam. Jadi kakak tua ini bilang, enggak, saya juga tidak seperti yang kamu bilang. Coba lihat ke burung merak deh. Burung merak indah banget ekornya. Warnanya jauh lebih menarik. Terbang lagi burung gagak kemana? Ke merak. Kamu keren banget. Pasti kamu binatang yang menaikkan ucapan syukur dan kamu bahagia dengan keadaanmu. Lalu merak berkatakan begini, Bapak Ibu Saudara, singkatnya. Masih enak kamu gagak.
kamu apa adanya, tapi kamu bisa terbang kemana saja. Karena saya hanya dalam kurungan, hanya dalam kandang. Paham Bapak Ibu Saudara? Seberapa besar mungkin bolak-balik, tapi tidak sebebas Sigara tadi pada malam hari ini. Ilustrasi begitu untuk kita sama-sama belajar mengucap syukur. Apa yang ada padamu, apa yang Tuhan boleh percayakan. Sekali lagi, ini bukan menjadi patokan binatang lain, ini bukan menjadi patokan buat orang lain, tapi bagaimana mengucapkan syukur ini dari dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kenapa saya boleh katakan gitu? Karena seringkali dengan apa yang kita lihat, manusia mulai membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain. Padahal Tuhan tahu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan maha nggak perhatikan. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini kita dalam prosesnya Tuhan, ya? Apa saat ini mungkin Tuhan mau lihat kemurnian dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Maka dalam firman Tuhan pada malam dalam Tesalonika ini, kita sama-sama belajar syukur. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena komanya apa dikatakan? Karena apa? Itu yang dikehendaki Allah di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Filipi 4 ayat 6 Bapak Ibu Saudara. Kita tahu dia adalah Allah yang adil, ada Allah yang luar biasa. Sebab apa pemberiannya? Sebab apa pemberiannya? Setiap apa kepercayaannya, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia tahu apa yang dilakukan buat setiap kehidupan kita. Saat ini saya rasa sudah dalam keadaan terbaik kita kalau kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sudah berapa jalannya kita jauh sampai di umur Bapak Ibu Saudara dan umur saya yakin percaya nggak mungkin di situ terhilang pengalaman kita sama Tuhan. Pasti ada pengalaman kita sama Tuhan, pasti ada pertolongan kita sama Tuhan. Kadang-kadang kita harus nangis tapi ketawa, kadang-kadang kita ketawa tapi nangis, kadang-kadang kita belum berdoa air mata udah jatuh, kadang-kadang kita belum ngapa-ngapain ingus sudah ke bawah-bawah, Bapak Ibu Saudara. Kayak udah nggak ada bahasa lagi Tuhan. Itu baru ucapan syukur kita sama Tuhan. Itu lebih intim daripada satu keramaian. Tidak salah tentang keramaian ini Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini sama-sama kita belajar yang dikehendaki Tuhan itu seperti itu. Ucapan syukur kita pribadi kita sama Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah menyampaikan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah. Di sini firman Tuhan mengatakan dalam setiap kehidupan kita, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa kita pun ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan hanya tentang doa permintaan Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi salah satu cara kita menghilangkan kebiasaan mengeluh. Saya nggak tahu kita masing-masing punya habit itu kah? Karena kita punya keadaan kekurangan, karena kita punya keadaan yang tidak sehat, karena keadaan kita yang mungkin ribut, mungkin karena keadaan kita yang tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Filipi 4 mengingatkan pada malam hari ini, menyampaikan segala hal keinginan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara di dalam doa dan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Habis ini Bapak Ibu Saudara sama-sama nanti kita belajar cepat buka kebenaran firman Tuhan. Lantas sebagai kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita harus sama-sama belajar mengucap syukur, dan kita kan sama-sama lihat beberapa contoh, bukan poin saya katakan ya. Saya bukan katakan poin pada malam hari, tapi contoh di dalam Alkitab yang apa firman Tuhan pada malam hari ini? Yang mengucap syukur. Di dalam mengucap syukur nanti ada tentang doa. Di dalam mengucap syukur mengingat saudara kita, mengingat orang-orang yang kita kasih di dalam ucapan syukur
Tuhan, boleh saya katakan, Tuhan gandakan berkatnya buat setiap kehidupan kita. Di dalam ucapan syukur ada kebangkitan, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh lihat contoh dulu dalam Alkitab, ya, bagaimana seorang Yesus, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 15 ayat 32. Di ayat ke-36 kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Matius 15 ayat 36. Dikatakan begini, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, lalu Mengucap syukur. untuk berapa? Beda ya, beda maaf, beda. 115 Matius 15 ayat 36. Matius tadi itu namanya Matius. Oke. Matius ya. Matius. Tadi Matius. Hah? Matius. Yang dengar Matius? Iya. Ya sudah. Oke. Ayo dengar-dengaran kata Bapak Gembala. Matius 15, ulang lagi yuk, biar gak kehilangan kita poinnya. Matius 15 ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, lalu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang-orangnya. amin. Amin. Nah, apa yang kita lihat dalam Matius 15 ayat ke-36 ini, Bapak Ibu Saudara, untuk berapa orang di situ dikatakan? Banyak. Lihat perikop. 4.000 orang. Yesus memberi makan berapa? 4.000 orang. Kalau kita teruskan ini ke bawah, Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan sama-sama lihat di ayat 38 yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini dalam perhitungan mungkin supaya cepat laki-laki dihitung, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam Matius 15 ayat 36 dikatakan menjadi anak-anak Tuhan, ya. Yang kita boleh lihat dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang sama-sama mengucap syukur dengan apa yang boleh sampaikan. Dikatakan sesudah itu ia mengambil, berapa ini yang diambil, Bapak Ibu Saudara? Hanya 7 roti dan ikan-ikan, Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk, saya boleh katakan lebih dari 4.000. Karena apa di situ? Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena mengucap syukur. Jadi kalau Tuhan, jadi segala begini. Dalam poin yang pertama ini, mengucap syukur juga ini mengadakan berkat yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Jadi mengucap syukur nggak hanya asal Tuhan terima kasih. Tuhan tahu, Tuhan lihat lagi, oh anak saya kembali lagi nih mengucap syukur. Maka Tuhan berkati lagi. Yuk kita buka lagi Bapak Ibu Saudara, ya, dalam tokoh-tokoh Alkitab ini kita bisa lihat di dalam Yohanes 6. Ini saya kuatin suaranya ya. Yohanes 6. Sama-sama kita lihat di sana, ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, garis besarnya Bapak Ibu Saudara. Di sini tentang Yesus memberi makan berapa, Bapak Ibu Saudara? 5.000 orang. Di ayat ke-11 begini firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ,
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nanti kalau kita melihat ke atasnya, Bapak Ibu Saudara, ini yang paling sering dikatakan, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Berapa roti dan berapa ikan? 5 roti 2 ikan. Oh iya, ini yang cara hitungannya Tuhan ya, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan Yesus dari 5 roti, 2 ikan, sisa berapa bakul? 12 bakul. Dari yang tidak seberapa, yang saya mau katakan mungkin nggak mungkin ini dikatakan perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu Saudara. Tapi sama-sama kita belajar lagi dalam yang pertama ini, Yesus mengucap syukur, mengadakan berkat lagi buat setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Jadi kita lihat sama-sama, kita diingatkan lagi pada malam hari ini untuk sama-sama mengucap syukur. Lalu dikatakan ada juga di dalam Matius 26. Coba Matius 26, gak apa-apa kita buka-buka Alkitab ya Bapak Ibu Saudara. Matius 26. Ini alasan kita untuk mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Matius 26 dari ayat ke-26 ini Bapak Ibu Saudara, ini sering kita gambarkan dalam nanti, tapi dalam di Korintus Bapak Ibu Saudara dalam bentuk sakramen gitu, perjamuan. Di dalam ayat 26 Bapak Ibu Saudara boleh lihat, dan 27, dan ketika mereka sedang makan, semua roti mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu seterusnya dan seterusnya. Dikatakan, saya hanya mengambil kata mengucap syukur itu saja Bapak Ibu Saudara. Ini Yesus saja. Jadi bagaimana kita manusia yang tidak punya kekuatan ini, tidak punya kemampuan ini, tidak mengucap syukur. Diampunilah Tuhan kiranya. Maka kita ingat pada Yesaya tadi. Kalau kita nggak punya pengucapan syukur, nggak harusnya orang hidup belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Yohanes 11 ayat 4. Ya, baik, Alkitabnya yuk sama-sama, agak tumben ya, agak banyak nih. Yohanes 11 ayat keempat. Mengucap syukur memampukan apa lagi nih? Kalau tadi mampu mengadakan, melipat gandakan berkatnya. Yohanes 11 ayat keempat, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak perdalam ya Bapak Ibu Saudara, saya hanya mengambil kata-kata mengucap syukurnya. Satu, dua, tiga. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dalam Yohanes 11 ini, ayat 11 yang kita boleh baca ini tentang pengucapan syukur juga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mengucap syukur itu? Mengucap syukur kita kepada Tuhan. Sampai nanti diteruskan ke ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara ya. Di sini mengatakan bahwa mengucap syukur itu membangkitkan juga di dalam setiap kehidupan kita, ada yang dibangkitkan. Jadi mengucap syukur tidak hanya mengadakan, memampukan, melebihi, bahkan boleh saya katakan menyisakan 12 bakul dari seberapa ini untuk tadi ada yang 4.000, ada yang 5.000 Bapak Ibu Saudara. Yang tadi roti dan ikan Bapak Ibu Saudara untuk 4.000, 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul untuk 5.000 orang. Hanya laki-laki saja Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Yuk buka lagi poinnya pada malam hari ini. Rasul Paulus ini mungkin tidak seberapa karena banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang boleh kita lihat, tapi ini hanya garis-garis besar saja yang saya boleh sampaikan. Rasul Paulus, Kisah Rasul 27 ayat 35. Dalam perjanjian baru Rasul Paulus ini menjadi tokoh yang sering juga disebut menjadi kayak panutan. Kenapa Bapak Saudara? Karena menjadi orang yang dikenal mengucap syukur ketika dia mulai mengenal Tuhan. Amin.
keadaannya Bapak Ibu Saudara, ketika ia menderita, ketika ia di penjara, dia tetap pengiringannya kepada Tuhan menghadapi saat badai perjalanan. Kisah Rasul 27 ayat 35. Satu, dua, tiga. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi dari tokoh yang selanjutnya dari seorang Paulus. Bapak Ibu Saudara, di sini perikopnya dalam kapal terkandas, Bapak Ibu Saudara, supaya nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca lagi di rumah dengan keadaan kapal terkandas ini, Bapak Ibu Saudara, supaya tidak kelaparan. Lalu dikatakan ayat ke-35, sesudah berkata demikian ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Lalu dekat ke-36 baru di situ dikatakan kuat lagi, Bapak Ibu Saudara, kuat lagi sesudah, karena di situ ada ucapan syukur kita kepada Tuhan di ayat ke-35. Lalu di dalam 1 Korintus 1 ayat keempat lagi, buka lagi Bapak Ibu Saudara, tidak semua ini. 1 Korintus 1 ayat 4 Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur tidak hanya mengadakan, tidak hanya membangkitkan, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya menolong kehidupan kita. Di poin yang selanjutnya dalam contoh ini Bapak Ibu Saudara, dalam Paulus juga dalam 1 Korintus 1 ayat 4, ucapan syukur ini kepada Tuhan, tapi buat orang lain, Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 1 ayat 4, 1, 2, 3. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Efesus 1 ayat 16. Satu, dua, tiga. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Amin. Amin. Ya. Ucapan syukur juga Bapak Ibu Saudara tidak hanya yang saya katakan tadi, tapi berbahagia Bapak Ibu Saudara ketika kita juga mengucap syukur kepada Tuhan buat orang lain juga. Filipi 1 ayat 13 ayat 3. Satu, dua, tiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nih Paulus. Kita boleh belajar. Saya cariin Alkitab saya di mana? Nggak ada. Ternyata di sini, sobek. Puji Tuhan. Depan mata kok bingung. Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, ini ucapan syukur yang selanjutnya masih dalam tokoh yang kedua. Nanti kita akan sama-sama lihat Bapak Ibu Saudara. Ayat ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Dalam ucapan syukur kita tidak hanya tentang pengadaan berkat, tentang kebangkitan Bapak Ibu Saudara, tapi buat orang lain juga gitu. Mungkin yang tidak satu tempat ini, mungkin yang anaknya dalam perantauan, ya anaknya jauh, mungkin suami kerja, ya istri Bapak Ibu Saudara. Ini ayat Filipi, Efesus ini seringkali bergaung ya Bapak Ibu Saudara. Untuk boleh saya katakan ini kayak di sekolah kitab nih, sering sekali ini. Ya, istri saya langsung senyum lagi sih ya. Ini seringkali karena kita punya perbatasan, Bapak Ibu Saudara, punya perbatasan. Kita kira-kira ada yang menarik nih ya, maaf ya. Ada yang menarik kita lihat. Biasanya kita cuma ngomong karena saking hamba Tuhannya, ngobrol pun Alkitab. Lihat di 1 ayat 3.
Ya, karena saya juga sama istri kita jauh Bapak Ibu Saudara, ya kita LDR gitu, ya tiap ada WA dulu, ada WA belum udah ya. Ya biasanya di bawah itu tulis gitu, mengucap syukur sama Tuhan karena ada kamu, ya kira-kira gitu Bapak Ibu Saudara. Ini kayak kita mengucap syukur sekali lagi karena untuk orang juga, tidak hanya melulu buat kita kebangkitan pengadaan berkat Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam toko yang kedua tadi sudah 1 Korintus 1 ayat 4, Efesus 1 ayat 16, Filipi 1 ayat ketiga. Lalu di toko selanjutnya yang boleh saya pelajari Bapak Ibu Saudara, ada Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud tidak usah kita buka, lebih dari 149 bahkan 150 pasal nih Mazmur nih tentang ucapan syukur kebaikan Tuhan. Bagaimana posisinya dulu Bapak Ibu Saudara harus memimpin bangsa Israel yang penuh tekanan, penuh ancaman, penuh bahaya Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan luputkan lagi banyak. Kalau Mazmur kalau mau dibuka banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Mazmur kalau mau dibuka banyak sekali. Sampai puji-pujian, penyembahan yang banyak kita angkat saat ini ya. Si pencipta-pencipta lagu ini banyak sekali juga mengambil daripada Mazmur. Mazmur ya contoh yang paling ingat kepala kita, Mazmur berapa Bapak Ibu Saudara? Iya, Tuhan adalah gembala, tak akan kekurangan. Bagaimana perjuangan dia Bapak Ibu Saudara? Itu tentang satu ucapan syukur. Sehingga Daud, maaf tidak saya buka, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi kita boleh melihat dari seorang Daud, orang yang akhirnya hidup dalam berkemenangan karena ucapan syukur dia kepada Tuhan. Dia mempunyai perlindungan yang besar, dia merasakan kebaikan Tuhan yang besar dalam kehidupannya karena tadi yang dilakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. 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 Jadilah orang-orang yang tahu diri sama Tuhan. Jadilah orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita membuka dalam Lukas 17 ayat 11, Lukas 17 ayat 11, Bapak Ibu Saudara. Lukas 17 ayat 11. Kita baca bergantian aja Bapak Ibu Saudara. Saya mengawali, nanti Bapak Ibu Saudara di ayat selanjutnya. Begitupun terus sampai nanti di ayat 19. Lukas 17 ayat 11. Dalam nama Tuhan Yesus ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta manusia. Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di jalan, mereka menjadi air. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu bersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yuk sama-sama. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Saya tidak menggambarkan ini menjadi seorang manusia, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau orang manusia dilakukan seperti itu, tega banget sih. Kalau bahasa orang sekarang, kacang lupa kulitnya ya, bahasanya gitu ya. Udah ditolong, udah dibantuin, kamu nggak bisa apa-apa, lupa. Saya nggak perlu gambarkan itu Bapak Saudara.
Tapi Tuhan pun Yesus pun bertanya di sini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Di sini kita boleh sama-sama Bapak Ibu Saudara belajar untuk mengucap syukur sama Tuhan. Karena lebih banyak yang tidak. 9 loh, perbandingannya jauh, bukan 5:4 itu, bukan 7:3, tidak. Kira-kira kita di posisi 9 atau 1 Bapak Ibu Saudara? 9 atau 1? Ya, kita akan dianggap orang aneh loh. Ngapain dia balik lagi? Udah sembuh kok kita. Tapi kita punya kemauan mengucap syukur sama Tuhan. Karena kita tahu dia yang udah nyembuhin, harusnya balik lagi. Dia yang berkarya buat pribadi saya, harusnya balik lagi. Balik lagi di sini dikatakan, ya mengucap syukur sama Tuhan, tahu diri. Ini kan bukan tentang orang lain, saya katakan saudara. Tentang kita sama Tuhan. Yang 9 kemana? Bukannya udah tahir semuanya nih? Hanya karena mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Ya, poin-poin pada malam hari ini mengingatkan kita. Yang boleh saya jabarkan pada malam hari ini, mengucap syukur tidak hanya mengadakan berkat, tidak hanya membangkitkan Bapak Ibu Saudara. Tapi pada malam hari salah satunya mengucap syukur kita adalah orang yang tahu diri. Di dalam apakah dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara? Tidak Bapak Ibu Saudara. Orang-orang kusta ini maka butuh Yesus. Kita tahu kita butuh Yesus. Sebab itu kita entah dari Rabu, Jumat, Minggu, Bapak Ibu mungkin pagi datang, sore datang, malam datang sama Yesus. Karena kita merasakan Tuhan sembuhkan, Tuhan penuhkan, Tuhan tolong. Tapi udah dilakukan Tuhan, nggak tahu diri. Kalau mau sedih, sangat sedih lagi Bapak Ibu. Apa yang kita bisa lakukan? Membalas? Tidak akan bisa kita balas kebaikan Tuhan. Hanya datang ucapan syukur sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tokoh terakhir yuk kita buka sama-sama. Lukas 2 37 sampai 38. Itu dari Hana Bapak Ibu Saudara. Nanti masih ada Maria juga nih yang mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Ya, dia dipilih Allah untuk melahirkan juru selamat Bapak Ibu Saudara. Tapi kita hanya baca anak, nanti ada seterusnya lagi, banyak lagi. Tokoh-tokoh Alkitab saja banyak yang mengucap syukur, masa kita enggak? Kita kan sudah disembuhkan, balik sama Tuhan mengucap syukur. Lukas 2 37 sampai 38. Agak mundur sedikit. Lukas 2 37 sampai 38. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan mengabulkan doanya. Nanti kita boleh lihat sebelum-sebelumnya betapa luar biasa dia memintakan sama Tuhan sampai di pikiran Pak mabuk Bapak Ibu Saudara mengucap syukur memintanya kepada Tuhan. Jadi mengucap syukur ini tidak hanya kita datang kepada Tuhan, kamu mengucap syukur dilipat gandakan Tuhan. Kita mengucap syukur jiwa kita, rohani kita dibangkitkan Tuhan lagi. Kita mengucap syukur kita menjadi salah satu orang yang datang kembali. Kita tahu diri kita perlu Tuhan. Di sini sudah dilakukan Tuhan, tapi kita tidak tahu datang untuk kembali mengucap syukur. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah ucapan syukur itu boleh selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Maka saya katakan, mau kecil, mau besar, yang hebatnya lagi, yang tak terpikirkan, yang kita nggak bisa bayangkan, Tuhan bisa lakukan. Tapi kita sama-sama pada malam hari ini dikatakan apa yang dikehendaki? Apa yang dikehendaki Tuhan? Mengucap syukur di dalam segala, tidak hanya tentang keadaan dan kelebihan Bapak Ibu Saudara,
tapi di saat kekurangan dan tidak ada, kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya akan akhiri firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita belajar untuk sama-sama bersyukur kepada Tuhan di segala situasi kondisi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melihat daripada cara perspektif Tuhan, bukan dengan mata jasmani kita. Mata jasmani kita akan selalu mengatakan Tuhan kurang, Tuhan nggak ada, kok Tuhan belum berubah, tidak ada yang menambah, rasanya tidak ada kesembuhan, Bapak Saudara. Sama-sama kita lihat tadi banyak sekali mengucap syukur, menjadikan satu contoh yang besar, dan yang lain-lain yang boleh kita rasakan, dan kita boleh lihat tokoh-tokoh yang bisa kita teladani firman Tuhan pada malam hari ini. Yesus, ya Paulus, ada Hana, Bapak Ibu Saudara, ya ada Daud, banyak kali. Kalau kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita mendalami, kita merenungkan, mereka juga adalah orang-orang yang tahu diri dan bersyukur. Jangan sampai kita masuk kepada menjadi orang yang ke-9 tadi. Bukankah semuanya sudah akhir? Bukankah semuanya sudah diberkati? Bukankah semuanya sudah sembuh? Bukankah semuanya sudah ditolong Tuhan? Kemana orang-orang itu? Tapi biarlah kita kembali datang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.